Mitsubishi merupakan perusahaan otomotif yang cukup terkenal. Mereka udah membuat mobil sejak lama dan model-model yang mereka jual udah dikenal oleh banyak orang. Walaupun sekarang mereka perusahaan yang biasa aja karena cuma bikin SUV, dulu pernah ada masanya di mana Mitsubishi merupakan perusahaan yang keren dan mereka membuat berbagai mobil ikonik yang sampai sekarang masih disukai oleh banyak orang. Kedengarannya aneh banget ya kalau gue bilang Mitsubishi pernah keren, tapi itu nyata, itu real. Dan untuk membuktikannya, kali ini gue bakal tunjukin salah satu mobil terkeren buatan Mitsubishi yang bernama Mitsubishi Starion. Mitsubishi Starion adalah mobil sport hatchback yang dibuat dari tahun 1982 sampai 1989. Ini merupakan hasil kerjasama antara Mitsubishi dan Chrysler. Nah, baru tahu kan kalau kedua ini pernah kerjasama? Kerjasama ini merupakan bagian dari usaha Mitsubishi dalam mengembangkan bisnisnya sejak tahun 1971. Dari kerjasama itulah makanya terlahir Mitsubishi Starion di tahun 1982 dan berbagai mobil ikonik lain di tahun 1990-an seperti Mitsubishi 3000 GT dan Mitsubishi Eclipse. Sebelum gue masuk ke mobilnya sendiri, gue mau bahas soal namanya dulu, Starion. Mitsubishi sendiri bilang kalau nama itu merupakan gabungan dari kata Star of Arion. Star yang berarti bintang dan Arion sendiri merupakan kuda dari mitologi Yunani. Dari situ lahir nama Starion yang melambangkan kekuatan dan performa tinggi. Tapi ada juga yang bilang kalau nama Starion itu berasal dari kesulitan orang Jepang untuk menyebut nama Stallion. Karena dalam bahasa Jepang nggak ada huruf L, akhirnya jadi Starion pakai huruf R. Kalau menurut lo pada yang bener yang mana? Kasih tau aja di kolom komen ya. Oke, sekarang kita lihat mobilnya. Starion merupakan mobil dengan front engine rear wheel drive atau FR. Sebuah layout yang klasik pada zaman dimana banyak mobil Jepang beralih ke front engine front wheel drive atau FF. Nah, kalau kita lihat mesinnya nih, terdapat dua versi. Ada versi yang nggak diekspor ke Amerika yang menggunakan mesin 2.0 liter inline 4 dengan turbocharger yang menghasilkan 168 horsepower, dan versi yang diekspor ke Amerika yang punya mesin 2.6 liter inline 4 dengan turbocharger yang menghasilkan jumlah horsepower yang sama, tapi punya torsi yang sedikit lebih banyak. Kalau soal akselerasi, kedua versi ini bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 7 detik dan punya top speed 220 km per jam. Starion ini merupakan salah satu dari pelopor digunakannya electronic fuel injection atau EFI dan turbocharger pada mobil sport dari Jepang, yang juga melambangkan dimulainya zaman keemasan otomotif Jepang. Ini cuma pembahasan singkat aja, tapi apa itu electronic fuel injection? Ini merupakan sistem elektronik yang mengatur supaya bensin dan udara yang dicampur selalu sesuai dengan kebutuhan mobil. Jadi power yang dihasilkan selalu optimal, pemakaian bensin juga minimal, dan gas buangnya lebih ramah lingkungan. Ini juga sebagai tambahan lagi, tapi kan tadi gue bilang kalau versi yang non-Amerika punya mesin 2.0 liter kan. Nah, setelah 1987, Starion versi Eropa pun mulai dipasang dengan mesin 2.6 liter yang juga ada di versi Amerika. Starion juga sempat ditawarkan dalam versi non-turbo di Jepang yang disebut Starion GX di tahun 1983, tapi langsung diberhentiin karena nggak laku. Nah, kalau dilihat dari luar, dengan bentuk yang kotak ditambah pop-up headlights, membuat Mitsubishi Starion memiliki desain yang 80-an banget, yang gue pribadi suka dan membuatnya menjadi lebih ikonik kalau dipakai di zaman sekarang. Nah, karena ini mobil sport, mungkin lo bertanya, apakah Starion digunakan dalam motorsport? Oh iya dong, dan cukup berhasil juga dengan berbagai kesuksesannya dalam balapan kategori Group A dan Group N. Seperti biasa, kalau kalian pengen tahu lebih spesifik tentang apa itu Group A dan Group N, bakal gue taruh semuanya di deskripsi video. Tapi simpelnya adalah, baik Group A dan Group N didasarkan pada mobil yang diproduksi massal, dan terdapat pembatasan dalam modifikasi, sehingga mobil yang diterima dalam Group N juga valid digunakan dalam Group A. Tapi kalau keduanya dibandingin, Grup A membolehkan lebih banyak modifikasi daripada Grup N, yang sangat membatasi apa yang bisa diubah dari mobilnya. Jadi bisa dibilang Grup N itu kelas ekonomi dari Grup A karena jauh lebih murah. Dalam kategori ini, Mitsubishi Starion berhasil memenangkan berbagai kejuaraan di tahun 80-an, seperti Longest Day of Nelson Ledges, sebuah balapan endurance 24 jam di Amerika yang dimenangkan selama 4 tahun berturut-turut dari 1984 sampai 1987. Selain itu, Starion juga memenangkan Sports Car Club America,
atau SCCA Endurance Championship sebanyak 3 kali dari 4 tahun itu diselenggarakan. Selain sukses secara internasional, Sterien juga sukses dalam berbagai motorsport domestik, seperti juara 1 pada 1986 Race de Nippon Tsukuba dan juara 1 di 1987 All Japan Touring Car Championship. Nah, Mitsubishi juga pernah membuat Sterien dengan versi 4-wheel drive, di mana bagian yang paling menonjol dari versi sebelumnya adalah bagian depannya yang menggunakan lampu depan biasa dibandingkan lampu pop-up. Jadi bisa lebih ringan dan depannya lebih pendek. Berbagai upaya untuk membuatnya lebih ringan juga dilakukan dengan banyak komponen yang diganti dengan carbon fiber, sehingga membuat Sterien 4-wheel drive memiliki berat cuma 1000 kg. Selain beratnya yang ringan, Sterien 4-wheel drive juga menggunakan mesin 2.0 liter inline 4 dengan turbocharger yang menghasilkan 350 horsepower. Mobil ini awalnya dikembangkan untuk mengikuti Grup B, dengan rencana untuk memasuki Grup B di tahun 1986. Tapi pada tahun itu juga, Grup B udah diberhentikan karena terlalu berbahaya. Walaupun gak sempat ikutan Grup B, Sterien 4-wheel drive dalam bentuk prototype menemukan berbagai kesuksesan dalam ajang rally yang lain, seperti juara 1 pada 1984 Milles Pistes Rally dan juara 2 pada 1986 Hong Kong Beijing Rally. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mitsubishi Sterien merupakan sebuah mobil ikonik dari zamannya yang tetap keren sampai sekarang. Tiap kali gue ngeliat mobil-mobil lama Mitsubishi dan banding sama apa yang mereka buat sekarang, gue cuma merasa kecewa sih, karena Mitsubishi udah nggak bikin mobil keren kayak gini lagi. Semoga aja di masa depan mereka bisa sadar dan kembali membuat mobil yang mantap. Jadi gimana pendapat kalian tentang Mitsubishi Sterien? Apa kalian juga suka atau kalian lebih suka model lain yang dibuat Mitsubishi? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.